Ketika Alec Iret masih menjadi anak nakal yang menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan hal-hal tidak berguna seperti memancing di sekitar ibu kota kerajaan Galdana, seorang penyihir mencolok bernama Eldas mendekatinya dan bertanya apakah ia tertarik pada sihir. Awalnya, Alec mengira Eldas adalah agen dari seseorang bernama Didi, tapi ternyata Eldas hanya tertarik untuk mengajarinya sihir. Sejak saat itu, Eldas mulai mengajarinya cara melempar mantra dengan membayangkan teman-teman yang akan ia miliki di masa depan, serta bagaimana ia harus melindungi mereka dari serangan monster. Berkat metode pengajaran yang cukup keras, Alec berhasil belajar sihir dengan cepat. Namun, meski begitu, ia tetap kecewa karena butuh waktu 1 hari penuh untuk mempelajari satu mantra. Ia bahkan tidak mendengarkan gumaman Eldas yang mengatakan bahwa orang normal membutuhkan waktu sebulan untuk mempelajari mantra tersebut. Dengan penuh semangat, Alec meminta Eldas mengajarinya mantra lain, tapi sang guru menolak, mengatakan bahwa satu mantra sudah cukup untuk hari itu. Alec tidak puas dengan keputusan itu, namun Eldas tetap teguh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu dengan memancing. Alec terus cemberut, tapi Eldas kemudian memicu egonya dengan mengatakan bahwa ia memiliki bakat besar dalam sihir. Eldas mengatakan bahwa bahkan tanpa pelajarannya, Alec akan menjadi penyihir hebat di masa depan, dan memintanya untuk menyerahkan sisanya pada takdir. Alec terkejut mendengar hal itu dan bertanya mengapa Eldas repot-repot mengajarinya sihir. Sebelum sempat menjawab, seekor ikan tersangkut di kail Eldas. Ia panik karena belum pernah menangkap ikan sebelumnya, membuat Alec menertawakannya sebelum membantu, sambil berkata bahwa penyihir hebat seharusnya tahu cara menangkap ikan. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka sebagai murid dan guru semakin erat. Eldas mengajari Alec banyak hal tentang sihir, hingga suatu hari ia tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan ibu kota. Alec sangat terpukul karena itu berarti ia tidak akan pernah bertemu gurunya lagi. Namun, sebelum pergi, Eldas memberikan nasihat terakhir, jika suatu hari Alec mendapat kesempatan menjadi penyihir istana, ia harus menolak jabatan itu. Alec tidak mengerti maksudnya dan bertanya mengapa Eldas mengajarinya sihir sejak awal. Eldas menatapnya dengan ekspresi muram, lalu menjelaskan bahwa mendiang ibu Alec pernah menolongnya di masa lalu. Ia hanya ingin membalas budi kepada putranya. Itu adalah pertemuan terakhir mereka. Sejak saat itu, Alec bertekad untuk bekerja keras masuk ke Akademi Sihir Kerajaan Galdana, berharap bisa bertemu dengan Eldas lagi. Di sana, ia mengetahui bahwa Eldas dulunya adalah murid terbaik akademi tersebut dan sempat menjadi penyihir istana. Namun, hanya beberapa tahun setelah menjabat, Eldas dikeluarkan dari posisinya. Saat itulah Alec memahami alasan sang guru menasihatinya untuk tidak menjadi penyihir istana. Meski begitu, Alec memilih untuk mengabaikan nasihat itu. Ia ingin menjadi penyihir istana agar bisa mengubah sistem kekaisaran yang dianggapnya tidak adil. Singkat cerita, ia berhasil mencapai tujuannya dan menjadi penyihir istana. Tapi ternyata, ia baru menyadari bahwa seharusnya ia mendengarkan gurunya. Alec baru menyadari hal itu ketika Pangeran Regulus memecatnya dari kelompok petualang mereka di tengah penjelajahan Dungeon. Alec bertanya alasan pemecatan itu, dan sang pangeran berambut pirang menjawab bahwa ia dipecat karena tidak berguna. Regulus menjelaskan bahwa selama ini, ia selalu bertarung di garis depan. Lenny si penyihir api menggunakan mantranya untuk mengusir monster, dan X menahan serangan musuh sebagai perisai. Sementara Alec hanya berdiri di belakang, mengeluarkan sihir pendukung yang dianggap tidak berguna. Regulus berkata bahwa mereka tidak membutuhkan pecundang seperti dia di dalam party. Ia bahkan menambahkan bahwa Alec tidak pantas disebut penyihir istana. Alec mencoba menjelaskan alasannya menggunakan sihir pendukung, tapi Regulus tidak mau mendengarnya. Lenny juga ikut menghina, menyebut Alec pengecut yang tidak berani maju lebih dalam ke Dungeon, dan hanya menjadi beban. X hanya mengangguk setuju tanpa berkata apapun. Lenny lalu mengatakan bahwa mereka bertahan dengannya selama ini hanya karena perintah Raja Verkus, yang menyuruh mereka menerima Alec ke dalam kelompok. Namun, karena sang pangeran sudah memutuskan untuk mengusirnya, ia tidak lagi punya alasan untuk bersikap sopan. Regulus menuduh Alec mendapatkan nilai tertinggi di akademi karena memberi bantuan pada para profesor untuk mendapat kredit tambahan. Ia lalu bertanya mengapa Alec membawa belati, padahal orang biasa dilarang membawa senjata. Alec menjelaskan bahwa mereka akan membutuhkannya untuk menjelajah lantai berikutnya, tapi Regulus malah marah. Ia merampas belati itu, meraih kera Alec, dan berkata bahwa tidak ada yang boleh menentangnya dalam parti tersebut. Pangeran lalu mencopot jubah penyihir istana milik Alec dan berkata bahwa ia tidak pantas memakainya. Alec merasa hancur, namun ia tidak punya pilihan selain pergi dari Dungeon. Meskipun dipecat dan dihina, Alec tetap ingin membantu Regulus dan partinya. Ia menulis beberapa catatan penting yang bisa membantu mereka menaklukkan lantai berikutnya, terutama karena sang pangeran tidak memiliki kekuatan sihir. Keesokan harinya, Alec pergi ke istana untuk bertemu Raja Verkus, tapi penjaga menghentikannya. Mereka memberitahu bahwa ia sudah dicopot dari jabatan penyihir istana, dan kini hanya orang biasa. Orang biasa tidak diperbolehkan masuk istana tanpa izin. Alec terkejut mendengar hal itu. Saat itu, Lenny muncul, seolah ingin menaburkan garam di atas lukanya. Ia menyuruh Alec pergi, lalu berjalan masuk ke dalam istana. Namun Alec menahannya, memohon agar ia mau mendengarkan sekali saja. Alec meminta Lenny untuk menyampaikan catatan yang telah ia tulis kepada Raja, catatan yang berisi strategi untuk menaklukkan lantai bawah Dungeon.
Ia berkata bahwa karena Raja Verkuslah yang menugaskannya menjadi penyihir istana dan menyuruhnya bergabung dengan parti sang pangeran, maka sudah seharusnya ia menyampaikan pesan terakhir itu. Lenny mencatat sesuatu dari Alec Iret hanya untuk kemudian merobek dan menginjak-injaknya di depan semua orang. Setelah itu, dia memerintahkan para penjaga untuk menendang Alec keluar dari istana. Sang penyihir pun dibiarkan tanpa harapan dan menganggur di tengah kota. Saat itu, Alec baru menyadari bahwa seharusnya dia mendengarkan nasihat Eldas dan tidak menjadi penyihir istana. Namun, di tengah rasa putus asanya, ia mendengar suara familiar memanggil namanya. Ketika menoleh, dia melihat seorang gadis berambut merah menatap ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, gadis itu berlari dan langsung memeluknya. Alec butuh waktu sejenak untuk memproses apa yang terjadi, tapi kemudian dia menyadari bahwa gadis itu adalah Yorha, teman lamanya dari masa akademi. Mereka duduk bersama dan saling bertukar cerita. Alec menceritakan bagaimana dia diusir dari pihak Pangeran Regulus dan kehilangan posisinya sebagai penyihir istana di kerajaan Galdana. Yorha marah mendengar hal itu dan mengutuk keras kerajaan yang membedakan antara bangsawan dan rakyat jelata. Alec berusaha menenangkannya sebelum ada yang mendengar. Namun, Yorha malah berkata bahwa sebenarnya itu adalah hal yang baik, karena dengan begitu, Alec bebas dari beban istana. Anehnya, Alec sama sekali tidak tersinggung mendengar ucapan itu. Setelah semua omong kosong yang dialami selama 2 hari terakhir, kata-kata Yorha justru terasa menenangkan. Kemudian Yorha mengingatkannya tentang janji lama mereka, bahwa suatu hari Alec akan bergabung dengan partainya. Alec sempat lupa akan hal itu, namun Yorha tersenyum dan mengatakan bahwa dia datang ke ibu kota untuk alasan yang sama. Ia bangkit, mengulurkan tangan, dan meminta Alec untuk menemaninya menaklukkan Dungeon. Alec tersenyum dan ingin menerima tawaran itu, tapi keraguan sempat menyelimutinya. Ia merasa tak lagi pantas setelah dipecat dari pekerjaannya. Namun, Yorha tidak peduli dengan semua itu. Ia menatapnya dan berkata bahwa satu-satunya orang yang dia inginkan di timnya adalah Alec, tidak ada penyihir lain yang bisa menggantikannya. Mendengar itu, Alec menjadi emosional dan akhirnya menerima ajakannya. Yorha pun dengan gembira menyambutnya di partai lasting period yang telah ia pimpin cukup lama. Keesokan harinya, Alec meninggalkan kerajaan Galdana bersama Yorha. Dalam perjalanan, ia teringat nasihat Eldas untuk tidak menjadi penyihir istana. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kepergian Alec sampai ke telinga Pangeran Regulus dan rekan-rekannya. Namun, mereka sama sekali tidak peduli. Regulus hanya berkata bahwa Alec dulu dipuji sebagai penyihir jenius di antara para siswa akademi, dan dia sempat menaruh harapan besar padanya. Tapi, menurut Regulus, semua itu hanyalah pemborosan waktu. Lenny menimpali bahwa mereka tak perlu memikirkan Alec lagi karena sebentar lagi, seorang bangsawan berdarah murni akan bergabung dengan partai mereka, dan itu akan membuat mereka jauh lebih kuat. Sementara itu, Alec dan Yorha tiba di kota Fizel, kota yang terkenal sebagai basis para petualang. Yorha menjelaskan bahwa di sini, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Ia ingin segera mendaftarkan Alec sebagai petualang, tapi begitu mereka tiba di guild, keduanya dibuat terkejut. Resepsionis memberitahu bahwa Alec tidak bisa bergabung dengan partai Yorha karena tim mereka sudah menembus lantai ke-30 Dungeon. Syaratnya, Alec harus menjadi anggota guild selama 2 tahun sebelum diizinkan bergabung. Yorha marah besar dan meminta resepsionis membuat pengecualian untuk Alec, tapi permintaan itu ditolak. Ia bahkan menyebut nama temannya, Kra, yang katanya sudah datang lebih dulu dan mengancam pihak guild agar menerima Alec. Namun, resepsionis menjawab santai bahwa mereka sudah terbiasa menghadapi orang gila seperti Kra setiap hari, jadi ancaman itu tak berarti apa-apa. Dengan tangan kosong, Alec dan Yorha meninggalkan guild dan beristirahat di taman umum. Saat makan siang, Yorha bercerita bahwa partainya telah mencapai lantai ke-52 Dungeon, dan mereka tidak bisa menunggu 2 tahun hanya agar Alec bisa bergabung. Namun, Yorha bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia memutuskan bahwa jika mereka tidak bisa masuk ke lantai yang lebih dalam, mereka akan menjelajahi lantai yang lebih dangkal sebagai pemanasan. Alec setuju, dan mereka segera berangkat ke Dungeon tingkat rendah yang dipenuhi monster serangga. Yorha menggunakan sihir penguat untuk meningkatkan kecepatan Alec, lalu melesat di sekelilingnya sambil menebas monster dengan mudah. Namun, sesuatu terasa aneh, jumlah serangga bukannya berkurang, malah terus bertambah, dan mereka tampak semakin kuat. Alec mengangguk, setuju dengan pengamatan itu. Ia mengatakan bahwa pasti ada sesuatu di dalam sarang yang membuat para monster bertingkah aneh. Meski begitu, situasinya masih terkendali. Yorha lalu mengaktifkan perisainya dan maju sendirian untuk menemukan sumber masalah. Alec memperingatkannya bahwa itu berbahaya, tapi Yorha hanya tersenyum dan berkata bahwa ini bukan apa-apa. Ia menatap Alec dan berkata bahwa jika ini adalah Alec Iret yang dulu, monster dari level ini seharusnya bukan apa-apa baginya. Kata-kata itu membangkitkan semangat Alec. Ia mengingat pelajaran dari Eldas tentang pentingnya melindungi teman, lalu menjadikannya motivasi. Dengan tekad baru, ia menyerang balik. Bola api besar meluncur dari tangannya, menjatuhkan monster satu persatu, lalu ia menebas sisanya dengan belati. Namun, tak lama kemudian, segerombolan besar monster mengelilingi mereka. Yorha segera membentuk penghalang di sekitar mereka, memberi waktu bagi Alec untuk menyiapkan sihir area besar. Seketika, bola api raksasa menghancurkan semua monster sekaligus. Saat suasana tenang kembali, Yorha menepuk punggung Alec sambil tersenyum dan berkata bahwa dia masih sehebat dulu. Tapi tiba-tiba,
tanah di bawah mereka bergetar, dan seekor cacing tanah raksasa muncul dari dalam tanah, langsung menyerang Yorha. Alec berteriak, menyuruhnya mengaktifkan perisai, dan berjanji akan menyelamatkannya. Yorha mempercayainya sepenuhnya. Ia membangkitkan perisainya sementara Alec memanggil ular api dan menyerangnya. Dalam sekejap, cacing raksasa itu terbakar menjadi abu. Yorha sama sekali tidak terluka meski berdiri di dekat api. Ketika turun ke tanah, ia berlari ke arah Alec dengan senyum lebar. Ia berkata bahwa Alec masih merupakan penyihir terkuat yang pernah ia kenal, dan pertarungan barusan mengingatkannya pada masa akademi mereka, saat mereka berdua berjuang melawan naga berkepala 5 yang tak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Namun, berkat sihir Alec, monster itu berhasil dikalahkan hanya dengan satu serangan besar setelah waktu persiapan yang panjang. Karena itu, mereka berhasil mencapai lantai ke-68 Dungeon dan mencatat rekor baru di akademi. Dan kini, setelah sekian lama, Alec Iret akhirnya akan bergabung lagi dengan teman lamanya di party Lasting Period. Setelah mereka berhasil mengalahkan bos lantai 68 dan kembali ke Akademi Sihir, mereka segera dipuji sebagai kelompok siswa terbaik yang pernah dimiliki Akademi dalam waktu yang lama. Bahkan, instruktur mereka, Rosa Arhatia, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari keempat siswa ini. Mereka tampak benar-benar menyatu satu sama lain dan bekerja dengan sinergi yang luar biasa. Mereka semua kembali dari ruang bawah tanah dengan tubuh penuh memar dan luka, namun dengan senyum lebar di wajah mereka. Mereka baru saja memecahkan rekor sepanjang masa, mencapai dan melewati lantai 68 penjara bawah tanah. Bukan hanya memecahkan rekor, tapi benar-benar menghancurkannya, karena kelompok terkuat sebelumnya hanya mampu mencapai lantai 32. Akhirnya, tibalah hari kelulusan. Rosa mengumumkan hasil nilai mereka. Ornes Rain berada di peringkat keempat, disusul oleh Krasia Anerose di posisi ketiga, lalu Yorha Essence sebagai juara kedua, dan terakhir Alec Iret, siswa dengan nilai tertinggi dalam sejarah terkini Akademi, sekaligus menjadi valediktorian. Mereka semua merasa senang dan penuh harapan. Saat itu, mereka bahkan sempat bercanda dan menggoda instruktur mereka, meskipun akhirnya mendapat hukuman kecil karenanya. Ketika mereka meninggalkan akademi bersama-sama, para siswa lain menatap iri, karena mengira telah menyaksikan terbentuknya salah satu pesta petualang terbaik yang pernah ada. Sebuah pesta yang tampak ditakdirkan untuk menjadi legenda. Namun, tak ada yang tahu bahwa Alec akan segera memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya sebagai petualang. Ia memilih menjadi penyihir istana di kerajaan Galdana. Keputusan itu mengejutkan rekan-rekannya, namun mereka menyadari bahwa tugas seorang penyihir istana jauh lebih ringan, bergaji tinggi, dan memiliki kehidupan yang stabil. Walau sempat kecewa, mereka tidak menyalahkan Alec dan justru berharap yang terbaik untuknya. Yorha bahkan berjanji bahwa suatu hari nanti, mereka akan kembali bertarung bersama lagi. Kini, janji itu tampaknya terpenuhi. Alec dan Yorha tengah merayakan pertemuan mereka di sebuah bar. Setelah hanya meminum segelas minuman keras, Yorha langsung tumbang, mabuk berat. Dalam keadaan setengah sadar, ia menggerutu tentang betapa menyebalkannya larangan untuk menjelajah ke ruang bawah tanah yang lebih dalam, sebelum akhirnya tertidur di bangku. Alec tersenyum kecil, teringat bagaimana tingkah Yorha tidak banyak berubah sejak masa akademi. Dengan lembut, ia menyelimuti Yorha menggunakan jaketnya agar bisa tidur lebih hangat. Namun, salah satu pengunjung bar tampaknya tidak menyukai Alec. Pria itu menghina Alec karena mengikuti program Sigma, menyebutnya laki-laki, beta. Alec hanya mengabaikannya, apalagi setelah tahu pria itu penggemar berat, Andrew Tattertot, seseorang yang terkenal karena masalah amarahnya. Pria itu pun kehilangan kendali dan mengangkat botol, berniat memukul kepala Alec. Namun, Alec dengan mudah memblokir serangan itu menggunakan perisai mana, lalu berbalik menatapnya tenang. Bukannya takut, pria itu justru tersenyum puas karena akhirnya mendapat perhatian. Ia tahu bahwa Alec adalah penyihir istana dan mengaku tidak menyangka seseorang seelit dia berkeliaran seperti petualang biasa. Tiba-tiba, suasana berubah. Pria besar itu mengeluarkan sebuah kartu petualangan dari sakunya dan meletakkannya di meja di depan Alec. Alec bingung dan bertanya apa maksudnya. Pria itu hanya menjawab bahwa itu tanda permintaan maaf atas serangan sebelumnya, namun dengan satu syarat, Alec harus menunjukkan sedikit kekuatan sihirnya. Alec masih kebingungan ketika tiba-tiba Yorha, yang baru terbangun dalam keadaan pusing, langsung memanggil pria itu sebagai ketua serikat. Alec terdiam, tak menyangka bahwa pria yang baru saja mengujinya ternyata adalah Leviel Stans, ketua serikat petualang. Leviel tertawa kecil, menyerahkan kartu itu, lalu mengajak Alec ke tempat latihan bawah tanah. Ia menjelaskan bahwa tempat itu biasa digunakan untuk menguji para petualang yang ingin naik peringkat. Di sanalah Alec diminta menunjukkan kemampuannya. Yorha sempat memperingatkan bahwa Alec baru saja minum dan mungkin belum sepenuhnya siap, namun Alec menegaskan bahwa ia masih memiliki cukup mana untuk bertarung. Leviel pun memperkenalkan dirinya secara resmi, dan nama itu langsung membuat Alec tersentak. Ia tahu Leviel adalah penyihir legendaris yang dulu pernah memimpin pesta peringkat S. Leviel hanya tertawa dan mengatakan bahwa masa-masa itu sudah kabur baginya sekarang. Ia kemudian menjelaskan syarat pertarungan, Alec hanya perlu mengesankannya dengan kemampuan sihirnya. Dengan itu, duel pun dimulai. Alec mengambil langkah pertama, melancarkan serangan sihir petir yang dengan mudah dihindari oleh Leviel. Sebagai balasan, Leviel menggunakan sihir air, menciptakan semacam bola air yang dilempar ke arah Alec.
Alec berhasil menghindar, namun ia sadar bahwa Leviel unggul dalam jangkauan serangan. Maka, ia memutuskan untuk memperpendek jarak dan mengubah pertarungan menjadi jarak dekat. Namun, yang mengejutkan, bukannya mundur, Leviel justru menghantam tanah dengan tinjunya, menggunakan sihir penguatan tubuh untuk meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, ia sudah di depan Alec, lalu memutar tubuhnya dengan kecepatan luar biasa dan melancarkan pukulan kuat. Alec sempat memblokirnya dengan perisai mana, tetapi perisai itu hancur oleh kekuatan luar biasa dari pukulan Leviel. Alec terpental menghantam dinding keras. Leviel tampak terkesan. Ia mengaku bahwa tak banyak orang bisa bertahan dari pukulan itu. Namun, dari balik debu, Alec muncul lagi dengan tenang dan berkata bahwa Leviel memang layak disebut petualang peringkat es sejati. Sikap santai Alec membuat Leviel sedikit bingung. Ia mengira Alec akan ketakutan. Tapi Alec hanya tersenyum dan berkata, "Aku terus lupa kalau aku bukan lagi penyihir istana yang terikat aturan. Sekarang, aku bebas. Aku bisa menggunakan seluruh kemampuan sihirku sesuka hati." Leviel menertawakan hal itu dan menyuruh Alec untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Alec mengeluarkan tongkat kayunya sekali lagi, tapi kali ini dia mengubahnya menjadi sihir pisau. Leviel bersiap untuk serangan itu dan kembali melemparkan balon air ke arahnya. Namun kali ini, Alec berhasil menghindari yang pertama. Sebelum menebas balon berikutnya, dia berpura-pura melakukan serangan, memaksa Leviel melakukan hal yang sama. Tapi itu semua hanyalah rencana. Ketika Leviel menggunakan sihir peningkat tubuh dan berlari menuju Alec, Alec memasang jebakan dan meledakkannya dengan petir sebelum menebasnya hingga tubuh Leviel terlempar ke sisi lain arena. Leviel berhenti sejenak dan mengakui bahwa Alec benar-benar luar biasa, meski dia mengklaim sudah mengalahkan sihir Alec. Namun yang mengejutkan Alec, Leviel belum selesai. Ia mengeluarkan kartu trufnya, sepasang sarung tangan ajaib yang ditutupi sisik naga, yang memberinya dorongan kekuatan luar biasa. Dengan semua kekuatannya, Leviel langsung menyerbu ke arah Alec. Serangannya begitu kuat hingga tanah membentuk kawah ketika Alec nyaris menghindarinya. Alec belum siap menyerah. Ia menggunakan mantra petirnya untuk menyerang, tapi Leviel sama sekali tidak terpengaruh dan terus mendorong serangan ke depan. Ia meninju Alec, yang sempat menangkis dengan perisai, tapi tetap terdorong ke belakang. Alec mulai bertanya-tanya, apa yang bisa dia lakukan untuk menghadapi monster sekuat ini. Leviel ternyata masih punya banyak trik. Sarung tangan sihirnya memiliki kemampuan khusus yang bisa menyembuhkan semua luka. Ia sadar bahwa semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kecil peluangnya untuk menang. Jadi Alec memutuskan untuk maju menyerang, menebas dan meretas tanpa henti. Namun Leviel mampu memblokir setiap serangan, sambil mengejek Alec untuk melakukan yang lebih baik. Alec membalas ejekan itu, membuat Leviel semakin marah. Guildmaster itu melancarkan pukulan kuat, tapi Alec menghindar dengan cepat dan memanfaatkan celah untuk menyerang balik. Hal itu membuat Leviel semakin geram. Ia terus menekan serangan dan menghantam tembok, tapi Alec dengan lincah menghindar di bawahnya. Leviel tak memberi Alec kesempatan bernapas, mencoba melancarkan serangan lain, tapi Alec berhasil memblokirnya dan berusaha mendaratkan pukulan penentu. Namun, yang mengejutkannya, Leviel jauh lebih tangguh dari yang terlihat. Ia menahan serangan Alec dan membalas dengan pukulan dua tangan yang menciptakan awan debu besar. Saat debu menghilang, Alec muncul tanpa luka. Ia kembali mencoba mengejar Leviel, tapi tiba-tiba tongkat kayunya melemas, dan tubuhnya jatuh ke tanah tak sadarkan diri karena kehabisan mana. Yorha segera berlari menghampiri dan menggunakan sihir generasi untuk menyembuhkannya. Tiba-tiba, Ornes Rain muncul di tempat latihan, mengolok-olok Leviel karena menggunakan kekuatan terkuatnya melawan petualang berperingkat rendah. Leviel kesal dan menyuruhnya tutup mulut, mengatakan bahwa dia hanya menguji batas Alec. Rain mengangkat tubuh Alec dan membawanya ke ruangan untuk beristirahat. Saat Rain duduk di dekat kakinya, mereka berbincang tentang bagaimana sudah lama mereka tak bersama seperti ini. Tiba-tiba, resepsionis Rosa Arhatia menerobos masuk dan mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan Guildmaster. Leviel mendengus, merayu wajah Rosa, dan menyeretnya keluar ruangan. Sementara itu, Rain mengambil sebotol minuman keras dan meminta Yorha Essence untuk menceritakan semua yang terjadi dengan Alec. Setelah mendengarkan semuanya, Rain gemetar karena marah. Ia baru tahu bahwa orang-orang di partainya menyuruh Alec membawa semua barang mereka, melakukan inventarisasi, melarangnya menggunakan sihir selain sihir pertahanan, dan bahkan tak mengizinkannya membawa belati miliknya sendiri. Rain menatap Yorha dan bertanya bagaimana Alec bisa menggunakan sihir pertahanan, padahal di akademi dulu, Alec tidak pernah ahli dalam hal itu. Yorha menjawab bahwa Alec mempelajarinya dari awal dan berlatih hingga menjadi cukup mahir. Kini, sihir pertahanan Alec hampir setara dengannya. Mendengar itu, Rain semakin kesal. Ia sadar bahwa setelah semua yang dilakukan Alec, termasuk mengasuh putra mahkota kerajaan Galdana, mereka tetap mengusirnya dan menyebutnya tak berguna. Ia menghancurkan botol di tangannya karena marah, membuat Alec terbangun. Alec terkejut melihat Rain ada di sana, sementara Yorha tersenyum dan berkata bahwa Guildmaster Leviel memberinya izin datang. Alec merasa sangat senang karena kini mereka bisa bergerak menuju ruang bawah tanah tingkat tinggi sebagai satu pesta. Namun Rain berkata bahwa hal itu bisa menunggu, karena ada sesuatu yang lebih penting. Alec kebingungan, hingga Rain menjelaskan bahwa mereka harus mengambil balas dendam. Mereka akan menyelinap ke istana kerajaan Galdana dan mengalahkan pangeran beserta pestanya. Alec menolak ide itu, bahkan Yorha pun berkata bahwa menyerang pihak lain dilarang keras.
Alec menepuk bahu Rain dan berkata bahwa bersenang-senang dalam petualangan sudah cukup baginya. Ia tak lagi peduli dengan apa yang terjadi di istana. Rain tertawa kecil dan berkata bahwa dia punya ide yang lebih baik. Mereka hanya perlu menjadi pesta terkuat di dunia. Itu akan membuat sang pangeran merasa kesal, dan jika suatu hari kerajaan dalam bahaya, mereka akan datang meminta bantuan kepada pesta terkuat di dunia, hanya untuk ditolak mentah-mentah. Alec menyadari bahwa itu kompromi terbaik, jadi ia setuju untuk menjadi pesta terkuat di dunia. Sementara itu, di ruangan lain, seorang petualang peringkat es bernama Krista terluka parah. Ia bernafas berat sementara resepsionis Misa membalut tubuhnya. Leviel terlihat murung, sebab jika pesta peringkat es mengalami masalah, maka seluruh guild ikut terancam. Krista memberitahu Leviel bahwa pestanya masih terjebak di lasting period dan mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Guildmaster Leviel segera mengadakan pertemuan darurat. Ia memanggil semua petualang berperingkat tinggi dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan misi penyelamatan di lantai ke-64. Sementara itu, di kamar Alec, ia akhirnya bertemu kembali dengan Krasia Anerose setelah sekian lama. Dua kepribadian gadis itu tampaknya telah berkembang dengan sangat baik. Krasia bertanya mengapa Alec tidak hadir di rapat, namun Alec menjawab bahwa dia bukan petualang berperingkat, jadi dia memutuskan untuk tetap tinggal. Krasia kemudian melemparkan mantra penyembuhannya, dan dalam sekejap, semua luka Alec sembuh total. Hal itu membuat siapapun yang melihatnya bertanya-tanya mengapa mereka masih menggunakan perban pada Krista jika penyembuhan bisa dilakukan dengan sihir secepat itu. Tak lama kemudian, Yorha Essence dan Ornes Rain memasuki ruangan. Rain langsung berteriak dengan penuh semangat bahwa mereka akan melanjutkan misi penyelamatan. Ia menjelaskan kepada Alec bahwa penjara bawah tanah di lantai itu berbeda. Di sana, sihir tidak bisa digunakan sama sekali, jadi mereka akan sepenuhnya bergantung pada ramuan dan peralatan fisik. Karena pesta peringkat es sudah benar-benar tereliminasi, Krista dikirim sendirian untuk mencari bantuan. Alec bertanya kepada Krasia apakah dia baik-baik saja bekerja di penjara bawah tanah, mengingat keahliannya terletak pada sihir penyembuhan. Namun, Krasia menjawab dengan nada kesal bahwa sebenarnya dia menentang ide itu. Sayangnya, Rain yang keras kepala menolaknya dan menggunakan hak vetonya untuk tetap masuk ke penjara bawah tanah. Keduanya pun mulai berdebat, sementara Yorha berbalik ke arah Alec dan berkata bahwa keputusan akhir ada di tangannya. Apakah mereka akan masuk ke ruang bawah tanah atau tidak, itu adalah tanggung jawab Alec, karena dia akan memegang peran utama dan menghadapi tugas tersulit, yaitu melawan bos lantai utama. Alec akhirnya menyetujui misi tersebut, dan mereka segera berangkat menuju penjara bawah tanah. Berdiri di depan pintu masuk, Rain tersenyum lebar dan dengan penuh keyakinan berkata bahwa inilah awal dari legenda party mereka. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.